Komplotan pemalsu data prakerja yang tergabung dalam satu sindikat berhasil diamankan oleh Polres Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Keenam pelaku memanipulasi KTP ratusan warga yang digunakan untuk pencairan dana prakerja. Pelaku telah meraup untung puluhan juta rupiah. Seperti apa kasus ini? Ikuti penelusuran tim gelar perkara. Kasus pemalsuan data prakerja, Polres Pelabuhan Belawan menangkap 6 tersangka setelah pihaknya mendapat laporan terkait kasus tersebut. Keenam tersangka diketahui melakukan penipuan data prakerja dengan cara memanipulasi foto dan data diri pada kartu tanda penduduk milik warga. Modusnya, setelah berhasil mendaftarkan via online, dana bantuan dari pemerintah pusat pun masuk ke rekening dompet digital para pelaku, dan bukan ke peserta yang datanya didaftarkan. Tim gelar perkara mengkonfirmasi pada pihak kepolisian. Polisi menyebut jika data yang didapat pelaku sudah diunduh ke situs prakerja hingga 1.000 data yang didapat dari media sosial. Kita pertama itu adalah berkaitan dengan arisan-arisan online. Nah, tetapi dalam perjalanannya kita menemukan adanya indikasi pemalsuan KTP untuk mendapatkan dana prakerja. Nah, motif daripada pelaku sebenarnya ini ya sudah jelas untuk mencari keuntungan, Mbak. Nah, cuma ya sangat kita sayangkan ya mereka mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar, dan keuntungan tersebut juga digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Nah, jadi karena mungkin mereka ini masih anak-anak muda, ya jadi keuntungan-keuntungan yang sudah didapatkan dengan cara yang tidak benar ini ya digunakan untuk hal-hal yang tidak benar juga, seperti ya mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Para pelaku ini sudah beraksi ya sekitar 6 bulan yang lalu. Sudah mulai sekitar bulan Juli tahun 2021. Mereka sudah mulai melakukan praktek-praktek seperti ini. Jadi setelah si V, ini tersangka utamanya itu si V, itu setelah dia berhasil untuk mendapatkan kartu uang prakerja atas namanya sendiri. Nah, kemudian disitulah jadi begini, Mbak. Jadi grup Telegram ini, nah di sini semua ya termasuk sindikat. Jadi di dalam grup ini ya masing-masing orang itu men-share apa-apa yang kira-kira peluang-peluang yang bisa dijadikan uang, bahkan sindikat. Bahkan bukan hanya yang dibahas bukan hanya kartu prakerja, tapi segala macam yang berkaitan dengan dunia maya. Nah, dari beberapa pilihan-pilihan ini maka si V ini itu tertarik dengan kartu prakerja. Nah, jadi setiap bentuk-bentuk kejahatan yang coba untuk ditawarkan itu semua sudah ada video-video petunjuknya, Mbak. Nah, jadi dari video-video petunjuk itulah kemudian si V ini belajar, kemudian ditambah lagi dengan tontonan-tontonan di YouTube. Artinya dia mencoba mempelajari bagaimana idealnya. Nah, kemudian dari aturan ideal ini di mana celah kira-kira dia bisa masuk seperti itu. NIK atau nomor induk kependudukan. Nah, kemudian si V ini juga men-share ke grup Telegram bahwa yang bersangkutan membutuhkan nick. Nah, kemudian setelah di-share beberapa hari kemudian ada yang menawarkan nick. Dicari sama yang satu grup itu. Dicari kemudian dibalas bahwa saya punya. Nah, kemudian si V ini membeli nick itu seharga Rp200 sampai dengan Rp400 begitu. Nah, akhirnya pelaku ini bisa ditangkap gimana, Pak? Nah, setelah kita lakukan penyelidikan, yang pertama kita temukan inisial I yang sedang membuat KTP palsu di daerah Marelan. Jadi pada saat kita lakukan penggerebekan, penangkapan, nah di situ kita melihat dia sedang di depan laptop. Pada saat kita lihat laptopnya itu ya berisi beberapa KTP-KTP yang sedang diedit oleh yang bersangkutan. Setelah dari ini, kemudian baru kita kembangkan, disitulah kita baru menemukan adanya V yang merupakan otak pelaku. Jadi total pelaku yang sudah kita amankan, ataupun yang sudah kita tangkap, itu ada 6 orang, Mbak. Dari alat bukti yang kita dapatkan, ini sudah ada 19.000 KTP yang dimanipulasi lah, kita katakan, oleh mereka. Nah, persoalannya, ini kan ada mekanisme sesuai dengan aturan bahwa ini harus diupload dulu. Jadi syaratnya itu kita upload KTP berikut dengan ada seperti lembar pertanyaan gitu, Mbak. Lembar pertanyaan, nanti di situ ditanya kerja kita apa,
umur berapa segala macam, itu kemudian diupload. Nah, setelah diupload ini setelah terverifikasi di tingkat pusat, kemudian tingkat pusat mengirimkan akun untuk pelatihan prakerja melalui handphone. Nah, cuma persoalannya satu handphone untuk satu orang. Nah, maka mereka juga memiliki ya sekitar 1.200-an kartu. Mereka beli kartu ganti-ganti. Iya, beli kartu ganti-ganti. Nah, si V ini sebenarnya berupaya, Mbak, melobi beberapa lembaga pelatihan yang memang sudah direkomended untuk mendapatkan kartu prakerja itu, agar pelatihan ini bisa dilakukan secara formalitas. Artinya dianggap ikut pelatihan, tetapi faktanya tidak. Nah, tetapi alhamdulillahnya tidak ada lembaga pendidikan ataupun lembaga pelatihan yang mengiyakan permintaan Verina memanipulasi KTP, kemudian bertugas untuk mengupload. Nah, termasuk mereka juga mengikuti pelatihan sampai dengan didapatkannya kartu prakerja. Tetapi sekali lagi, satu orang hanya boleh satu, karena terkunci oleh beberapa mekanisme sistem yang sudah memang disusun oleh kementerian. Begitu. Dari 19.000 KTP tadi yang sudah dimanipulasi, mereka baru mengupload ataupun mendaftarkan itu 1.000. Nah, kemudian mereka juga sudah mendapatkan 1.000 akun pelatihan, Mbak. Nah, jadi dari 1.000 akun pelatihan ini, 98 itu mereka kerjakan sendiri sampai dengan dapatnya e-wallet, artinya sudah pada tahap akhir. Nah, jadi dari 98 ini pun mereka sudah mendapatkan dana prakerja tahap pertama ataupun 600.000. Sehingga 600.000 dikalikan dengan 98 akun itu sekitar 58 juta mereka sudah dapatkan. Tetapi uang ini belum mereka pergunakan karena keburu kita amankan. Untuk para tersangka ini kita kenakan Undang-Undang ITE, Mbak, yaitu pasal 51 ayat 1, junto pasal 35 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 dengan ancaman hukuman itu 12 tahun penjara, hukuman penjara. Pelaku berinisial V ini menjadi otak pelaku yang kerap melakukan pemalsuan data pekerja. Pelaku mengaku dirinya belajar dari pertemanan media sosial untuk meretas data sekaligus situs prakerja. Cuma coba-coba sih, karena kebutuhan juga untuk menambah biaya kehidupan sehari-hari termasuk biaya kuliah gitu, dan niatnya untuk ngebantu biaya kuliah si adik karena pengen niatnya kuliah, makanya saya mencoba untuk melakukan pekerjaan seperti ini. Baru 3 bulan ini sih. 3 bulan ini saya coba karena awalnya saya coba lolos dari pribadi. Saya coba untuk coba mendaftarkan beberapa nik orang lain. Jadi saya mencoba untuk merekrut teman gitu. Simpel sih menurut saya, karena kelemahan website mereka sendiri sih. Karena apa? Kelemahan website mereka sendiri. Untuk sampai udah 3 bulan nih, ini udah 3 bulan kan melakukan ini, udah berapa keuntungan yang didapat? Kalau untuk pencairan dari prakerja belum ada. Belum sempat ada pencairan. Belum sempat ada pencairan dari prakerja. Untuk yang lainnya, berarti ada pemasukan dana, apakah sudah ada dapat di luar dari prakerja? Saya sempat menjual akun saja sih. Dapat menjual akun. Satu akun itu berapa? 750.000. 350.000. Yang sudah dijual berapa? Sekitar 100 akun. Dapat di grup Telegram tersebut ada penjualan data gitu kan, nik, nama, kakak gitu. Jadi saya beli dalam grup itu. Oh, mau mendapatkan data dari dalam grup itu juga harus beli? Harus dong. Harus beli ya? Oh. Terakhir itu yang diamankan, mereka baru hanya bergabung membantu saya gitu. Berapa lama? Udah berapa lama mereka? Kalau yang 2 terakhir itu sebenarnya itu yang satu lah yang termasuk yang paling ini ya, baru 2 malam sih. Baru 2 malam? Iya, ya mungkin gak rezeki dia. Kalau yang lain, kalau untuk 2 yang pertama di bawah saya,
Tangan kanan saya itu ya sama mulainya dari 3 bulan yang lalu gitu. Menanggapi hal ini, Dinas Tenaga Kerja Kota Medan menyebut bahwa mereka hanya sebagai publikator dari kebijakan situs prakerja yang dibuat oleh pemerintah pusat. Pihaknya pun menyebut hingga saat ini belum ada aduan menyoal data prakerja yang dipalsukan. Menyarankan, pertama kalau misalnya membuat akun ini kita sangat mudah. Hanya dengan kita mempunyai email, itu sudah bisa. Tapi untuk warga masyarakat, kalau misalnya mempunyai identitas diri, itu juga harus memiliki kerahasiaan. Yang pertama adalah KTP jangan dipublikasikan sekali. Nah, kalau misalnya hal-hal yang berkaitan atau kode-kode yang menyangkut data pribadi kita tidak usah dipublikasikan. Biar itu menjadi kepentingan pribadi kita. Contoh misalnya, saya mencontohkan aja, mungkin kartu vaksin itu ada barcode-nya, itu jangan terlalu publikasi. Kedua adalah nama ibu. Itu kalau misalnya di setiap identitas itu pasti ditanya nama ibu itu. Itu merupakan mungkin bisa jadi itu password-nya bagi sesuatu identitas kita. Ketika nik kakak, nomor nik, nomor kakak dan nama ibu kita sudah dipegang orang, sudah selesai kita. Itu yang bisa terjadi, artinya manipulasi data pribadi kita. Kami dari masyarakat sih sendiri sebenarnya belum ada yang ngeluh apakah terjadi pemutusan. Tapi yang paling sering adalah saya sudah mengikuti pelatihan kok belum dibayarkan. Itu yang terjadi. Dibayarkan bulanannya kan 4 kali 600 itu. Itu Pak, saya perasaan sudah mendaftarkan tapi itu. Dan ada yang memang beberapa pengaduan kepada kami, bahkan Pak data saya kok sudah terdaftar. Itu yang saya juga bingung. Ya saya akhirnya arahkan ke prakerja.go.id tersebut. Dari kacamata kriminologi, kasus ini disebut sebagai perubahan bentuk kejahatan konvensional pada kejahatan cyber. Salah satunya ialah perkembangan teknologi yang sangat mudah diakses oleh siapapun. Kenapa modusnya menggunakan dunia cyber? Karena pertama dunia cyber itu kan weak detection, ya. Dia agak lemah mendeteksinya, karena dia harus membutuhkan juga satu saintifik ya, keilmuan di bidang cyber. Makanya perlu kepolisian juga sudah ada tim cybercrime ya untuk mendeteksi. Karena pelaku itu memindahkan pola kejahatan konvensional di kejahatan dunia maya. Untuk menurut saya dalam benak mereka untuk menghindari kemudian tidak mudah ditangkap atau mudah untuk bersembunyi. Nah tentunya itu mendeteksinya itu perlu keahlian khusus ya, dan tim-tim cybercrime di Polda ya, di kepolisian itu harus bekerja dengan baik. Jadi menurut saya modusnya itu ya mereka cepat dapat untung, kemudian cepat dia menghindari diri kan. Dan organized crime ini masuk di wilayah white collar crime atau kejahatan kerah putih. Jadi bisa pelakunya orang-orang yang pintar, ya, kemudian juga cepat mendapat keuntungan dan juga menyebabkan kejahatannya tidak mudah dideteksi tadi. Menurut saya dari sisi ilmu kriminologi mereka melakukan itu, sarananya itu selain tempatnya susah dideteksi dan juga tidak menggunakan wilayah yang begitu harus luas kan, tidak langsung konvensional, tapi di satu rumah saja, satu meja saja mereka bisa melakukan itu gitu. Lemahnya sistem verifikasi situs prakerja menjadi peluang bagi para pelaku untuk memanipulasi KTP ratusan warga dan digunakan untuk meraup keuntungan pribadi. Hal ini tentunya menjadi peringatan bagi kita semua untuk tidak sembarangan memberikan data pribadi kita kepada orang yang tidak dikenal karena dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Stephanie Pandia, Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.